Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Video ini kami tujukan untuk siswa-siswi kelas 9 yang kemarin baru saja menyelesaikan ujian sekolah, dan juga video ini bisa menjadi referensi bagi orang tua siswa untuk membantu memilihkan sekolah bagi siswa-siswinya atau bagi anak-anaknya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah sudah siapkah untuk kelas 9 itu pindah sekolah ya. Karena ternyata 3 tahun itu tidak terasa sudah di depan mata. Siap tidak siap, mau tidak mau, bismillah, kalian harus siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang harus menjadi perhatian yang pertama itu adalah orang tua atau wali. Sudahkah kalian berkomunikasi dengan orang tua kalian? Atau bagi orang tua, sudahkah Bapak dan Ibu berkomunikasi dengan anaknya masing-masing? Pilihan sekolah lanjutan itu bukan pilihan anak dan juga bukan pilihan orang tua, tetapi merupakan pilihan dari keduanya. Jadi keduanya, antara anak dan orang tua, itu harus mempunyai satu pilihan yang sama ya, sehingga anak tidak merasa bahwa pilihan sekolahnya merupakan pilihan orang tua, dan orang tua juga tidak hanya mengabulkan keinginan daripada anaknya. Jadi pilihan sekolah itu harus atas komunikasi dari keduanya. Selanjutnya adalah mengenai kemampuan diri. Sudahkah melihat seberapa mampu kalian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Artinya di sini untuk tahun-tahun yang sekarang ini ya, yang menjadi patokan karena memang sudah tidak ada yang namanya ujian nasional. Jadi salah satu tolak ukur kalian itu adalah nilai rapot. Nilai rapot yang mengetahui adalah kemampuannya adalah kalian sendiri. Jadi jangan sampai misalnya, maaf ya, kalian nilainya biasa-biasa saja, kemampuan kamu biasa-biasa saja, kamu memaksakan diri untuk ke sekolah favorit, sekolah yang mempunyai disiplinnya yang lumayan sangat tinggi, sekolah yang punya banyak sekali tugas-tugas yang memang harus kalian penuhi. Nah, kalau kamu tetap memaksakan ke sekolah tersebut, maka sudah bisa dipastikan kamu tidak akan kuat untuk mengikuti keseharian di sekolah baru tersebut. Nah, ini yang menjadi patokan adalah kalian yang nanti akan melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi. Dan untuk Bapak dan Ibu siswa ya, untuk orang tua, mohon untuk tidak memilih sekolah hanya karena gengsi saja ya. Misalnya memaksakan anaknya untuk bersekolah di Bandung atau di kota, tetapi kemampuan anaknya, maaf ya, misalnya jauh dari kemampuan akademik yang memang dimiliki oleh anak. Kami lebih menyarankan silakan, nggak apa-apa pilih sekolah yang dekat, asal memang sesuai dengan kemampuan anak. Kalaupun memang kemampuan anak itu bisa untuk ke kota, silakan dampingi anak Bapak dan Ibu untuk putra-putrinya itu bisa melanjutkan sekolah di kota. Yang ketiga, mengenai pilihan sekolah negeri. Kalau kami boleh menyarankan, jadikan sekolah negeri itu adalah sebagai pilihan awal ya. Ini bukan keharusan atau kewajiban,
tetap pilihannya adalah ada di anak dan orang tuanya. Tapi kalau kami boleh menyarankan, karena di sini ada beberapa tahap seleksi ya, kami menyarankan dan berharap Bapak dan Ibu mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri terlebih dahulu. Baru ketika misalnya di sekolah negeri itu sudah mentok, tidak bisa masuk, silakan daftarkan ke sekolah swasta. Seperti itu. Atau kalaupun memang misalnya sudah langsung memilihkan ke sekolah swasta, kami harap Bapak dan Ibu sudah mengetahui informasi mengenai sekolah swasta yang ingin dituju oleh anak Bapak dan Ibu tersebut. Oke, sebelum kita melanjutkan, mohon video ini kamu pahami step by stepnya ya, tidak asal di skip karena informasinya sangat penting sekali untuk kalian. Oke, lanjut ke tahapan pendaftaran. Untuk tahapan pendaftaran ini berdasarkan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Akan ada 3 tahap pendaftaran, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Yang mana tahap 1 itu biasanya dibuka untuk sekolah negeri, dan ini akan dilaksanakan secara serentak untuk wilayah Jawa Barat. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau siswa-siswi yang mau melanjutkan di luar kota, di luar Jawa Barat, misalnya ada yang mau ke Jawa Timur, ada yang mau ke DKI Jakarta ya, itu mohon mencari informasi lebih dulu ke wilayah tersebut, karena biasanya jadwalnya itu berbeda. Misalnya kita ambil contoh Jakarta. Jakarta minggu ini sudah ditutup, minggu depan di Jawa Barat itu baru dibuka. Artinya kalau mau ke Jakarta maka harus daftar terlebih dahulu ketimbang daftar di Jawa Barat. Seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 tahap. Tahap pertama adalah sekolah negeri. Silakan pilih sekolah negeri yang kalian inginkan. Ketika tahap 1 ini kalian belum lolos, maka kamu ada kesempatan untuk tahap kedua. Tahap kedua juga ini pilihannya masih sekolah negeri ya, dan ini akan dilaksanakan serentak juga. Untuk tahap 3 ya, ketika kamu di tahap 1 gagal, di tahap 2 juga gagal, maka ada yang namanya tahap 3. Tahap 3 ini hanya untuk sekolah swasta, karena biasanya sekolah negeri itu sudah tidak ada yang membuka ya. Nah, di sini makanya siswa-siswi ataupun orang tua harus bisa memanage dengan baik kira-kira pilihan sekolahnya yang mana, tahap apa yang nanti akan ditempuh, supaya tidak salah dalam memilih sekolah. Untuk tahap 1 ya, untuk tahap 1 itu akan ada 2 pilihan, pilihan 1 dan pilihan 2. Untuk pilihan 1, untuk tahap 1 itu ada beberapa jalur pendaftaran, yang biasanya pertama adalah untuk anak guru atau perpindahan tugas orang tua. Yang kedua adalah untuk yang mempunyai prestasi kejuaraan, dan yang ketiga untuk siswa-siswi yang mempunyai peringkat rapot 1 sampai 10 ya. Dan yang keempat adalah untuk afirmasi KIP, yang punya kartu KIP ya. Nah, di tahap 1 ini untuk yang untuk anak guru ya, ini biasanya untuk SMA. Kami sarankan hanya untuk SMA. Karena apa? Karena untuk SMK itu lokasinya tidak ada yang dekat dengan sekolah kita. Jadi anak guru ini hanya untuk yang SMA yang dekat dengan alamat sekolah kita ya.
mohon maaf, yang dekat dengan domisili di mana kita berada. Misal SMA 1 Gegesik, SMA 1 Arjawinangun, itu silakan daftar dengan jalur anak guru kalau memang kalian anak guru. Jangan misalnya kamu daftarnya ke Bandung tapi menggunakan jalur anak guru, ya, itu tidak kami sarankan. Atau misalnya kamu tinggalnya di desa Gegesik Kidulnya anak guru, malah kami tidak menyarankan kalian menggunakan jalur anak guru. Kalau kamu tinggalnya dekat dengan sekolah tujuan, silakan gunakan jalur zonasi saja, ya. Tidak usah gengsi dengan pilihan jalur yang ada di sini, karena ini hanya untuk membedakan saja, ya. Perlakuannya kamu mau masuk dengan jalur apapun itu nanti akan sama. Yang kedua adalah jalur kejuaraan. Ini khusus untuk kalian yang mempunyai prestasi kejuaraan, ya. Misalnya kamu pernah ikut lomba tingkat kabupaten, tingkat Jawa Barat, atau tingkat nasional. Nah, kamu bisa memilih jalur pendaftaran prestasi kejuaraan. Selain memilih jalur ini, ada beberapa persyaratan yang harus kalian siapkan. Di antaranya kalau tidak salah, ya, dan kalau tidak ada perubahan persyaratan untuk kejuaraan itu, yang pertama adalah piagam penghargaannya. Kemudian yang kedua, foto pada saat kegiatan dan pada saat kamu menerima misalnya peringkat kejuaraannya tersebut. Yang ketiga, kalau ada, adalah bentuk video dokumentasi pada saat kegiatan kejuaraan itu berlangsung. Nah, itu nanti di persyaratan minta disertakan, ya. Yang ketiga adalah rapot 10 besar. Jadi kalau kalian misalnya rankingnya itu adalah ranking 15, kami tidak menyarankan kamu untuk daftar melalui jalur rapot, ya. Seperti itu. Jadi jalur rapot ini khusus untuk kamu yang memang ada ranking 1 sampai 10. Itu silakan manfaatkan prestasi jalur rapot. Yang keempat itu adalah afirmasi KIP. KIP itu untuk teman-teman kamu atau kalian yang punya kartu KIP, ya. Jadi bukan punya rekeningnya saja, tapi harus punya bentuk fisik kartu KIP-nya. Dan ini adalah untuk sekolah yang dekat. Bukan misalnya kamu mau daftar ke SMA atau SMK kota, kamu menggunakan afirmasi KIP. Itu tidak kami sarankan, ya. Untuk pilihannya, untuk SMA, ya, anak guru yang mendaftar jalur anak guru SMA itu hanya bisa satu pilihan, ya, untuk SMA. Untuk kejuaraan juga itu hanya bisa satu pilihan SMA. Untuk rapot itu bisa dua pilihan, pilihan 1 dan pilihan 2. Misalnya pilihan satunya SMA 1 Cirebon. Nah, kalian bisa memilih pilihan 2-nya, misalnya SMA 2, SMA 6, SMA 4 Cirebon, ya. Nah, pilihan 2-nya misalnya SMA itu harus yang satu rayon. Misal kamu pilihan satunya SMA 1 Gegesik, maka pilihan 2-nya itu tidak bisa kamu pilih SMA 1 Palimanan karena lokasi rayonnya beda, ya. Atau misalnya pilihan 1 SMA 2 Kota Cirebon, kemudian pilihan satunya SMA 2 Kota Cirebon, pilihan 2-nya SMA 1 Gegesik, itu pun tidak bisa, ya. Jadi harus satu rayon. Kemudian afirmasi KIP ini biasanya kalau tidak salah ada dua pilihan, pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 1 misalnya kamu SMA 1 Gegesik,
pilihan 2-nya SMA 1 Arjawinangun. Untuk SMK yang melanjutkan ke SMK negeri, kamu ada 2 pilihan ya, tapi 2 pilihan ini di SMK yang sama, hanya beda jurusan. Misalnya pilihan satunya kamu memilih SMK otomotif jurusannya. Nah, pilihan 2-nya di SMK yang sama kamu pilih misalnya jurusan TKJ atau apa ya. Nah, untuk yang SMK nih, pastikan kamu mengetahui nama-nama jurusan yang ada di SMK yang ingin kalian tuju. Yang kedua, kamu harus tahu ranking jurusan yang ada di SMK yang ingin kalian tuju. Jadi jangan sampai begini, pilihan satunya SMK jurusan yang tidak favorit, pilihan 2-nya malah jurusannya yang paling favorit. Pilihan 1 kamu tidak diterima, apalagi pilihan yang keduanya. Seperti itu. Nah, ini silakan kalau masih banyak di antara kalian yang belum paham, itu bisa menanyakan ke panitia PPDB ya, supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik terhadap pilihan sekolah yang ingin kalian tuju. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah tahap 2. Nah, tahap 2 ini adalah untuk kamu yang masih belum lolos di tahap 1. Kalau tahap 1-nya sudah lolos, maka kamu biasanya akan langsung melakukan proses daftar ulang ke sekolah tujuan kalian. Nah, kalau kamu yang gagal, maka kamu bisa melanjutkan ke tahap 2 ini. Untuk tahap 2 itu tinggal 2 pilihan ya, jalur pendaftarannya ada 2. Yang pertama adalah zonasi. Zonasi ini khusus untuk yang melanjutkan ke SMA, karena di SMK itu tidak ada jalur pendaftaran zonasi. Nah, untuk SMK-nya itu ada yang namanya jalur rapot umum ya. Artinya di sini kamu tidak masalah mau ranking berapapun, kamu masih bisa daftar melalui jalur rapot yang ingin melanjutkan ke SMK ya, seperti itu. Untuk yang SMA masih tetap ya, itu berlaku satu rayon. Misalnya pilihan satunya SMA 1 Arjawinangun, maka pilihan 2-nya SMA 1 Gegesik ya. Nah, untuk SMK ini, untuk yang tahap 2 itu bisa beda sekolah, jurusannya sama, atau beda sekolah, jurusannya berbeda. Ini tergantung nanti pada saat proses pendaftaran yang dibuka atau yang bisa diklik itu yang mana. Contoh misalnya ya, kamu pilihan satunya SMKN 1 Cirebon, jurusan otomotif. Nah, pilihan 2 itu bisa misalnya ya SMKN 1 Susukan, jurusan otomotif juga. Seperti itu. Nah, ini untuk tahap 2, kamu yang menginginkan tetap berada atau mendaftar di sekolah negeri, harus kamu pilih yang matang ya. Karena di sini sudah tidak ada lagi tahap 3, karena tahap 3 itu kamu berarti melanjutkan ke sekolah swasta. Seperti itu. Lanjut untuk tahap 3. Kalau tahap 1 dan 2-nya kamu gagal semua, maka tidak ada pilihan lain selain kamu menempuh tahap 3, yaitu mendaftar ke sekolah swasta ya. Sekolah swasta itu biasanya masih dibuka sampai bulan Juli sampai Agustus, itu biasanya masih buka ya. Seperti itu. Nah, untuk prestasi kejuaraan, apapun prestasi kejuaraan yang kamu miliki, itu pun harus kamu pastikan sesuai dengan sekolah yang kamu tuju ya.
Jadi tidak semua sekolah itu menerima prestasi kejuaraan yang kalian miliki, karena biasanya disesuaikan dengan sekolah yang kamu tuju. Contoh, misalnya kamu mendaftar ke SMA 1 Kota Cirebon ya. Nah, kemudian prestasi kamu misalnya yang biasanya SMA 1 itu kan terkenal dengan akademik ya. Berarti mereka akan lebih memprioritaskan kamu yang punya prestasi di bidang akademik. Misalnya lomba OSN tingkat Jawa Barat atau lomba yang lainnya. Atau kamu juga harus memastikan sekolah yang kamu tuju itu untuk prestasi kejuaraannya memang tidak banyak yang daftar. Kalau kamu pilihannya itu SMA 1 Kota Cirebon, SMA 2 Kota Cirebon, SMA 6 Kota Cirebon, itu sudah banyak yang menggunakan prestasi kejuaraan. Dan tingkatnya itu kebanyakan adalah tingkat nasional sampai tingkat Jawa Barat ya. Dan itu biasanya berlebih. Jadi kamu yang mempunyai prestasi tingkat kabupaten untuk sekolah-sekolah yang kita sebutkan tadi itu bisa dipastikan gagal karena kuotanya tidak akan terpenuhi. Nah, untuk panitia PPDB ini ya, yang pertama yang jelas adalah wali kelas 9 dari kelas 9A sampai dengan 9C, kemudian Dedi Iskandar, terus Ibu Nining Widyaningsi, sama Bapak Muhammad Tarsadi. Kalau kalian ada informasi ataupun masih ada yang bingung, silakan kamu tanyakan ke wali kelas atau langsung tanyakan ke Bapak ya, untuk mengetahui lebih banyak informasi yang sekolah yang ingin kamu tuju. Oke, itu saja untuk awalan ya. Semoga dengan adanya video ini kamu bisa lebih mantap di dalam memberikan pilihan terhadap form ya, terhadap isian yang kemarin sudah kita lakukan. Atau kita lihat formnya ya. Nah, ini adalah form yang kemarin diisi oleh kalian. Yang sudah ataupun nanti ada perubahan, pastikan kamu sudah menonton video ini supaya nanti tidak salah memilih lagi. Yang pertama, tahap 1 ya, jalur pendaftaran. Ini ada anak guru, ada Satgas Covid, ada perpindahan tugas orang tua. Ini silakan yang untuk mau melanjutkan ke SMA. Yang kedua adalah prestasi kejuaraan. Ini untuk SMA atau SMK. Tapi SMK tidak kami sarankan karena biasanya kurang kuat ya. Yang ketiga adalah prestasi rapot. Yang tadi kita jelaskan ya, untuk SMA itu adalah kamu yang mempunyai peringkat 1 sampai 10. Kalau SMK itu biasanya ada beberapa nilai mata pelajaran tertentu yang nilainya harus di atas misalnya 85 atau berapa, itu biasanya ada ya. Kemudian afirmasi KIP ini adalah untuk SMA saja dengan syarat lokasi dekat dengan rumah. Untuk zonasi ini nanti di tahap 2 ya. Tapi di tahap 1 kemarin sudah kita masukkan di sini, tujuannya supaya kita bisa tahu mana kamu yang akan menggunakan jalur yang ini ya, dan mana kamu yang mungkin lokasinya di belakang SMA yang ingin kamu tuju. Nah, itu silakan manfaatkan jalur zonasi saja. Yang keempat, yang selanjutnya adalah sekolah swasta. Walaupun kami tidak menyarankan kamu memilih sekolah swasta di awal, tapi kalau memang kamu dan orang tua sudah mantap memilih sekolah swasta, silakan. Haknya ada di kamu dan orang tua kalian.
Untuk jenjang sekolahnya ada SMA, ada SMK, ada MAN, Madrasah Aliyah Negeri, ada mungkin yang akan melanjutkan ke pondok pesantren, dan yang terakhir tidak melanjutkan. Walaupun kami tidak menyarankan ada di antara kalian yang tidak melanjutkan sekolah. Karena apa? Ijazah SMP itu bisa dikatakan tidak berlaku ya. Jadi lebih baik kamu tetap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk nama sekolah pilihan 1, di sini sudah kita kasih contohnya ya. Bisa kamu tulis SMAN 1 Gegesik, SMAN 2 Kota Cirebon, SMKN 13 Bandung. Untuk jurusannya, kalau kamu pilihan di atasnya itu adalah SMA, maka isi dengan jurusannya umum. Kalau SMK, silakan isi nama jurusannya dengan benar sesuai dengan SMK yang kamu tuju dan jurusan yang kamu tuju ya. Kamu harus mengetahui nama jurusannya. Nama sekolah pilihan 2 ya. Nah, ini biasanya di formulir itu bukan hanya satu pilihan, tapi kita diwajibkan memilih 2 pilihan ya. Maka misalnya pilihan satunya SMA 1 Gegesik, pilihan 2 SMA 1 Arjewinangun, atau kebalikannya ya, seperti itu. Kemudian jurusan pilihan yang kedua, untuk SMA pilih umum, yang SMK silakan nama jurusannya apa. Tahap 2 jika gagal ya, berarti di sini ada jalur prestasi rapot sama zonasi ya, sudah kita jelaskan tadi. Kemudian sekolah swasta. Jenjangnya bisa SMA, bisa SMK, bisa MAN, bisa pondok, atau mungkin tidak melanjutkan. Nama sekolahnya sudah jelas, jurusannya juga sudah jelas ya. Seperti itu untuk panduan pengisian Google Form yang kemarin sudah kita berikan. Nah, untuk contoh isiannya ya. Untuk contoh isiannya di sini kita sudah ada beberapa contoh isian dari kalian ya. Contoh nih, ada yang memilih prestasi rapot. Pilihan jenjangnya adalah SMA, tapi kita belum tahu nih apakah teman kamu yang memilih prestasi rapot ini punya ranking 1 sampai 10 atau tidak. Memilihnya SMA, pilihan satunya SMA 1 Gegesik, ini benar ya. Kemudian jurusannya umum, ini juga betul. Kemudian pilihan 2-nya SMA 1 Arjewinangun, ini benar karena masih dalam satu lingkup ya. Kemudian jurusannya umum. Kalau tahap 1 gagal, dia akan melanjutkan atau memilih jalur zonasi. Maka ini pastikan kamu rumahnya itu tidak jauh dengan sekolah yang kamu tuju. Masih SMA ya, masih SMA. Kemudian pilihan 3-nya ini kalau yang gagal ya, ini belum atau tidak diisi seperti itu. Nah, yang tidak sesuai atau mungkin nanti perlu diperbaiki itu adalah misalnya yang mana ya, coba akan kita pilihkan. Misalnya ini nih, prestasi rapot SMK 1 Mundu, jurusannya TPHPI, pilihan 2-nya SMKN 1 Kedawung. Nah, ini berarti harus diganti nih. Pilihan satunya SMK 1 Mundu, maka pilihan 2-nya harus SMK 1 Mundu lagi. Hanya beda jurusannya saja. Nah, ini juga nih. Prestasi rapot SMA, pilihan 1 SMA 1 Gegesik, pilihan 2-nya SMA 1 Palimanan. Ini kalau tidak salah tidak bisa karena beda subrayon ya. Contoh yang di bawahnya SMA 1 Gegesik,
sama SMA 1 Arjawinangun. Ini masih satu subrayon ya. Jadi masih bisa seperti itu. Nah, kemudian juga ini ya, ada di antara teman kamu yang pilihan 1 atau tahap 1 sudah langsung memilih sekolah swasta ya. Kalau boleh menyarankan pilih sekolah negeri terlebih dahulu. Tapi kalau sudah bulat tekadnya untuk memilih langsung sekolah swasta, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Nah, di sini ada juga yang SMK Depok ya. Nah, karena ini di luar kota, tapi nggak tahu ini sekolah negeri atau swasta ya. Karena di sini jalurnya swasta, tapi di sininya negeri. Kita tidak tahu, yang teman kamu yang bersangkutan yang tahu ya. Jadi pastikan kalau Depok itu masih Jawa Barat. Jadi kalau sekolah negeri itu nanti bisa didaftarkan secara dari sini ya, dari sekolah itu bisa. Tapi kalau sekolah swasta itu biasanya mendaftarkan masing-masing. Nih, pilihan 1 SMK Jamblang ya, bagian administrasi perkantoran. Pilihan 2-nya sudah langsung sekolah swasta. Ini kalau bisa masih tetap pilihannya SMA 1 Jamblang, hanya beda jurusan. Kalau ini jurusan favorit, maka pilihan 2-nya pastikan bukan jurusan yang favoritnya, seperti itu. Kemudian ada yang ke pondok juga. Biasanya kalau ke pondok itu jauh lebih awal dari pendaftaran SMA sama SMK. Nah, biasanya ini daftar mandiri ya, atau mungkin bisa menanya kalau memang programnya dari sekolah, bisa langsung menghubungi guru PAI biasanya yang mendapat informasi ya. Nah, ini contoh yang lain, prestasi rapot SMA 2 Kota Cirebon umum, ini benar, tapi pilihan 2-nya ini SMA 1 Gegesik. Ini harus diperbaiki ya. Jadi jangan sampai beda jauh, ini di kota, ini di kabupaten, itu biasanya tidak bisa ya. Kemudian ini juga nih, prestasi raport SMK pilihan 1 SMK 13 Bandung kimia ya, tapi pilihan 2-nya SMA 1 Gegesik, itu tidak bisa. Pilihan 1-nya SMA 1 Gegesik, pilihan 2-nya SMA 5 Kota Cirebon, ini pun tidak bisa ya. Ya, itu mengenai gambaran bagaimana kamu memilih dan memilah informasi mengenai sekolah lanjutan. Kemudian banyak sekali yang menanyakan, Pak, pilihan sekolah ini masih bisa berubah atau tidak ya. Pilihan yang kemarin kamu isikan ini masih bisa berubah ya. Makanya silakan kamu diskusikan dengan baik dengan orang tua kalian. Kemudian nanti akan ada jadwal pemanggilan kamu ke sekolah. Nanti ketika kamu sudah dipanggil ke sekolah, sudah didata, maka pilihan itu sudah tidak bisa dirubah ya. Contoh misalnya kamu memilih anak guru mau ke SMA 1 Gegesik, sudah langsung ditanyakan langsung dengan kalian ya. Nah, maka ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Nah, kalau saat ini kamu masih boleh merubah-rubah, dan mungkin ada beberapa di antara teman kamu juga yang kemarin sudah WA ya, tapi mungkin WA-nya belum dibalas, atau ketika kamu cek di sini masih belum berubah, karena Bapak perlu memberikan informasi kepada kalian seperti yang video Bapak buat ini ya, supaya tidak mubazir ya. Kamu misalnya hari ini dirubah dari SMA 1 Gegesik ke Palimanan, ininya misalnya masih SMA 1 Kota Cirebon, besoknya rubah lagi tapi tetap masih tidak sesuai ya. Jadi pastikan kamu memahami terlebih dahulu pilihan-pilihan sekolahnya ya. Setelah itu baru kamu minta perubahan data kembali ya, supaya
pilihan kamu itu memang sudah final dan merupakan pilihan yang terbaik ya bagi kamu dan juga bagi orang tua kalian. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa kita sampaikan untuk persiapan awal PPDB ke sekolah atau ke jenjang yang lebih tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.